Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya. Jumpa lagi bersama saya Angger Surya Gumilang di channel ASG Cintailah Budaya Indonesia. Sahabat-sahabat yang budiman, dimanapun Anda berada, saya akan membahas tindak lanjut dari tayangan episode yang lalu dengan tema bagaimana caranya berkomunikasi dan melihat khodam dari sebilah pusaka. Yang pada waktu kemarin saya bahas antara keris yang berisi roh manusia dan keris yang bukan berisi roh manusia. Jadi kita lanjut membahas tentang cara bagaimana berkomunikasi dan melihat khodam isi sebilah keris. Lihatlah sobat, seperti keris-keris yang Anda lihat ini. Sahabat yang budiman, di antara pakar keris yang menganut pendapat isi keris adalah makhluk halus, ternyata cukup beragam. Mulai dari keris berisi ruh manusia, atau keris berisi jin atau khodam, dan keris berisi jin dan ruh manusia adalah juga keris berisi makhluk halus yang bukan dari ruh manusia dan jin. Semua pendapat itu benar karena di antara mereka belum ada kesatuan dan pemahaman kesatuan dan sistem pemahaman atau pendefinisian masalah esoteris, sahabat-sahabat yang budiman. Karena keris ini sifatnya objektif dan subjektif dan bersifat pribadi. Karena Tosan Aji berisi makhluk halus, banyak ahli esoteris keris yakin bahwa isi keris pusaka itu dapat dikeluarkan, dapat dikeluarkan dari pusakanya, seperti khodam atau isinya. Dan sebaliknya, keris yang dianggap kosong bisa diisi, sahabat-sahabat yang budiman. Sementara banyak pula seiring dengan umurnya Tosan Aji, di zaman modern ini hampir tidak ada ahli kebatinan yang laku tapaknya melebihi laku tapak empu-empu pada zaman kuno atau pembuat keris di zaman kuno. Kenapa? Karena mereka tidak percaya pada ahli paranormal pada saat ini, pada zaman sekarang, yang bisa dapat mengeluarkan daya gaib atau Tosan Aji lewat kemampuan paranormalnya atau kebatinannya atau laku tapaknya. Nah, karena daya gaib sebuah keris akan keluar sendiri bila mana keris ini disia-siakan, kita tidak rawat, naruhnya sembarangan, atau tidak dipelihara sehingga rusak berat atau dibakar. Atau juga bisa memakai, atau kita pakai teori memakai getaran alam nih sobat guys. Sekarang saya akan memakai teori getaran alam.
Getaran alam adalah sudah dikodratkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang terdapat dari bahan besi keris. Ya, jadi sudah bahannya aja sudah terdapat unsur-unsur yoni. Atau dari getaran asal adalah keris yang dimasukkan empu kepada keris yang dibuatnya. Jadi dia membuatnya sudah dikhususkan. Dan seorang empu ketika membuat keris dari awal sampai akhir selalu tak lupa menjalankan laku tapa. Dan dari laku tapa sang empu itulah menimbulkan getaran jiwa dan raganya, hingga menyatu manunggaling kepada keris yang diciptakannya atau yang dibuatnya. Nah, getaran asal mewujudkan daya cipta karsa sang empu pembuatnya. Sobat yang budiman, para YouTuber. Jadi tidak mengherankan jika laku tapak sang empu yang demikian besarnya, hingga empu mematrikan bayangan sosok kepada keris yang dibuatnya. Jadi jiwanya sudah menyatu apa yang diciptakannya. Jadi sobat guys, oleh karena itu kita sering atau seseorang melihat lewat mata batinnya, melihat bayangan pada sebuah keris itu, atau melihat bayangan pada sebuah keris ini. Bisa juga kita melihat dengan teori bioelektron kalau belum paham, atau kita ganti dengan melihatnya dari bioelektron. Bagaimana melihat dengan cara bioelektron? Jadi setiap benda atau batu berharga atau alat berbentuk apapun yang pada awal ciptaannya diikuti daya cipta si pembuat atau pemiliknya, maka atas benda-benda itu masih melekat sisa-sisa daya pikir atau bioelektronnya bebas. Itulah yang disebut teori bioelektron. Saya harap sobat guys, para sahabat cukup paham. Nah, dari sang pencipta, bioelektron ini juga disebut badan pikiran kaum mistik. Percaya bahwa sisa-sisa atau pikiran sang empu atau pencipta suatu benda, misalnya keris, pusaka, masih melekat pada benda ciptaannya. Baik sang empu atau penciptanya sudah tiada atau meninggal dunia, atau masih hidup, tapi dia mampu mematrikan dari sebuah kemampuan jiwanya melekat pada hasil ciptaan. Dan keris ini merupakan kreasi anak bangsa Indonesia. Jadi mengandung nilai-nilai tertentu dan sangat luhur nilainya. Keris adalah buatan empu zaman dahulu dan merupakan hasil tapa dan abstraksinya hingga menjadi lunak. Apa yang suatu benda keras yang dipegangnya menjadi bersifat lunak. Dan tentang yoni atau khasiat keris atau yoni-yoni, daya khasiat keris ditentukan oleh maksud. Apa yoni, apa ini tuahnya, buat apa. Nah, itu dapat ditentukan oleh maksud pemakainya atau permintaannya. Suatu membuatnya. Jika keris dipesan oleh seorang saudagar, perniaga misalnya, maka sang empu akan
mengerahkan segenap kemampuan abstraksinya untuk membayangkan keuntungan dari kemajuan dagang yang diisikan lewat sebilah keris tersebut, atau gelombang-gelombang rohani sang empu yang dikerahkan ke dalam keris memberikan semacam titik-titik. Sama halnya kalau kita berbicara kepada pita kaset, saya yang gamblang aja saya jelasnya pada pita kaset ya, maka akan terjadi gelombang magnetik elektrik yang bisa diisi dan bisa dihapus. Itulah contohnya, sahabat-sahabat yang budiman, dimanapun Anda berada. Namun, pancaran rohani yang dikeluarkan dari daya cipta empu jauh lebih kuat pengaruhnya ketimbang dari getaran suara, hingga apa yang diisikan ke dalam keris akan melekat walaupun pembuatnya yang sudah saya katakan tadi sudah lama meninggal atau tiada, tapi hasil dayanya masih ada, kekuatan unsur magnetiknya. Begitulah sobat guys, inilah teori bioelektron. Nah, akan kita kembali kepada bagaimana cara melihat makhluk-makhluk atau isi di dalam sebilah keris. Sobat guys, Tosan Aji sebagai benda pusaka dianggap bukan barang mati, tetapi benda hidup, karenanya dapat dianggap bisa berkomunikasi sebagaimana layaknya kepada manusia. Jadi ya bisa bercakap kalau kita mumpuni spiritualnya atau bisa melihat mata batinnya. Nah sobat guys yang budiman, para YouTuber, dimanapun Anda berada atau ingin melihat atau bagaimana, ada nggak doa-doa dan mantranya? Pasti sahabat. Nah nanti akan saya bahas doa dan mantranya ya. Kalau sobat guys yang budiman perlu mencatatnya, catat. Nanti akan saya uraikan mantra ini dan dapat sahabat guys dapat mencatatnya. Mantra ini juga bisa kita baca saat membakar dupa, seperti ini, membakar dupa atau menyang, atau menyajikan bunga-bunga di dekat keris. Ya, disajikan bunga-bunga seperti bunga rampai, bunga telon. Nah, perlu saya kasih tahu, bunga telon itu terdiri dari bunga mawar, kantil, dan melati. Nah, itu namanya bunga telon, para YouTuber dan sobat guys yang budiman. Dan Anda bisa melakukannya saat menjelang maghrib, sore hari, pergantian hari ya, dari siang ke malam, menjelang malam. Itu, dan kita perlu lihat juga hari yang baik hari apa. Jadi kalau untuk menangting atau menayu, Kamis Wage atau malam Jumat Kliwon, atau Senin Wage malam, atau
malam Selasa Kliwon itu bersifat anggorokasi, itu lebih baik. Nah, catat ya sobat guys ya bacanya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah nyuwun tumurinipun Aji Ratu Ningusi Polosani, Aji Ratu Ningusi Polosani, dak jalu gawemu laksanan badan saliraku lan keluargaku kabeh salawase kabeh umat Allah kang nedea ala kang kawruhan lan kang ora kawruhan kang nedea nama kake kana utawi piala kegaman utawi serupane opo bae balekno ojo gepokan, ojo nganti gepokan karo aku lan keluargaku serta karsening Allah kang disertakake balakake selamat 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 salawase kun payakun pusaka karsaning Allah pangeran sesembahanku sallallahu alaihi wasallam. Itu sobat guys, dibaca, Anda bisa membacanya 3 kali. Itu dibaca saat kita membakar dupa atau menyajikan bunga-bunga. Dapat diulang 3 kali ya sebelum melakukan. Atau jika Anda mengendaki sebelum bakar dupa, kita juga dapat membaca surat Al-Fatihah 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, atau surat Al-An'am 7 kali di ayat 103. Itu kita baca 3 kali. Surat Al-An'am ayat 103 7 kali. Nah, bagaimana? Apa bunyinya? Ini surat Al-An'am ini bunyinya seperti ini. Nah, ini juga jika perlu Anda catat. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwa latiful khabir. Saya ulang, la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwa latiful khabir. Yang artinya, para YouTuber atau sobat yang budiman, penglihatan manusia tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah mengetahui dan melihat penglihatan yang maha halus sekalipun seperti manusia. Maha halus dan maha waspada Tuhan itu. Atau kita bisa juga baca secara agama atau doa macam-macam tujuan yang berhubungan dengan tosan adi, atau kita mau jamasi bukan hanya untuk melihat isi kodam keris saja, untuk berkomunikasi atau kita untuk meminyakinya, kita perlu keperluan khusus, atau kita bisa membacanya. Oh, kita membacanya secara Islam bisa. Bagaimana membaca secara Islam? Nah, ini membaca secara Islam misalnya. Bismillahirrohmanirrohim. Nur buat tuduhi ngusi, nur cahyani ngusi, nur imam. Wusi ning pulosani, wusi pulosari, wusi karangkijang, wusi balitung, lan sakabehing, wusi kang gawe pusaka, lan dadi tungguling, sakabehing, wusi aku jalu gawemu. Itu dibaca. Nah, di sini Anda perlu meniatkan ada apa, perlu Anda apa di sambil menyajikan, atau kita bisa melihat semua aku dan keluargaku semua
aku mau berdagang atau mau soan ketemu dengan makhluk yang ada di keris ini sebelah kiri, aku arep jamasi, aku arep petuk kabeh pelaksanaan pusaka karsaning Allah. Nah, jadi karsaning Allah, kena rasa Allah, kita dikabulkan untuk bertemu dengan podam-podam isi keris itu. Nah, itulah cara wujud kasar ingin bertemu dengan makhluk podam keris. Atau ada juga yang menganut, atau Anda misalnya ada yang menganut kepercayaan agama leluhur atau yang beragama lain, atau perlu ya Anda catat juga ya. Om Awitna Watsu Hanata cara Inarsana Ulun Yun miminta Inggita de inna nugraha Ri adika Om Om Om. Nah, dan itu pun mantra ini pun dibaca 3 kali. Oh, pastinya sahabat-sahabat yang budiman bingung apa artinya. Ya, ini terjemahannya. Ya Tuhan, jauhkan dari semua halangan. Tuhan kami, Maha Kuasa, yang kami sembah. Hamba mohon isyarat dan anugerah darimu yang lebih besar dan lebih kuat. Tunjukkanlah sesuatu yang halus di depan hambamu. Ya Tuhanku. Itu artinya, gimana. Jadi begitulah sobat guys yang budiman dimanapun Anda berada. Jadi banyak cara. Jadi kalau ada juga atau kita dengan cara, nah ini kita menaiknya waktu pergantian hari menjelang maghrib, kita raja begini. Nah, kalau Anda punya halaman masih tanah, kita garis bisa pakai kayu atau batu. Kemudian keris kita tancapkan di sini atau ujungnya. Nah, kita tancapkan di sini ujungnya. Kemudian bakar dupa di ujung sini. Nah, kita berjarak antara 3 meter dari keris ini di depan kita. Kemudian kita baca itu tadi. Latrudikul absoru wa huwa yuldrikul absoru wa huwa latiful khabir. Terus dalam hati sampai kita melihat ada sosok makhluk dari keris ini. Belum berhasil, coba lagi berhasil saudara. Kalau sampai 7 kali kita belum berhasil dengan cara ini, nah, berarti makhluk ini belum berkenan untuk bertemu si pemiliknya, atau lewat 7 hari tidak terlaksana, kita tidak berhasil. Keris ini bisa kita taruh di bawah bantal dan kita tidurin. Tidak bisa melihat langsung, kita bisa melihatnya secara mimpi, di alam mimpi. Ya. Itulah para YouTuber, sobat guys yang budiman dimanapun Anda berada. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari para baca, mohon koreksi terus. Anda bisa mempelajarinya dan mempraktekannya di rumah, bagaimana cara berkomunikasi dan melihat isi kodam sebelah keris. Sobat guys, tidak ada yang bersifat musyrik, yang bersifat benda, keris atau sebuah batu. Jadi saya perlu tegaskan, yang bersifat musyrik adalah bagaimana penafsiran yang ada di kepala kita. Kita hanya mewarisi, melestarikan warisan budaya leluhur. Makanya jangan sekali-kali kita mengabaikan atau meninggalkan sejarah. Pesan saya pada YouTuber dan para perkerisan,
cintailah budaya Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi?